Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak, manis, gurih, legit, dan lumer di mulut. Teksturnya juga sangat lembut dan kenyal, tidak keras sama sekali. Tampilan kuenya juga sangat cantik, glowing, dan mengkilat. Kue ongol-ongol ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun cemilan bareng keluarga tercinta. Buatnya juga sangat mudah, hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita siapkan pan, masukkan gula merah sebanyak 330 gram. Untuk gula merahnya ini udah saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 40 gram. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Santan sebanyak 500 ml. Untuk santannya ini saya menggunakan santan segar. Dan tambahkan juga air sebanyak 400 ml ya teman-teman. Airnya ini dalam keadaan dingin suhu ruang ya. Tambahkan juga daun pandan sebanyak 1 lembar supaya aromanya lebih wangi. Selanjutnya akan saya masak, gunakan api sedang aja sambil terus diaduk supaya gula merahnya larut dan santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai larutan gula merahnya mendidih ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih, kita matikan api kompornya. Kita aduk terus supaya uap panasnya keluar ya teman-teman. Nah, kalau udah uap panasnya keluar semua, selanjutnya kita siapkan wadah bersih serta saringan. Kita saring larutan gula merahnya terlebih dahulu supaya ampas-ampas gula merah yang belum larut ini tidak ikutan masuk ya teman-teman. Kalau santannya dipanaskan terlebih dahulu, nantinya kue ini akan lebih awet ya teman-teman dan tidak cepat basi, tahan beberapa hari di suhu ruang. Nah, kalau udah disaring, kita diamkan dulu di suhu ruang. Setelah dingin, baru boleh digunakan ya teman-teman. Langkah selanjutnya, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung tapioka sebanyak 315 gram atau sekitar 31,5 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 60 gram atau sekitar 6 sendok makan. Lalu kita masukkan larutan gula merah yang dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap, lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Untuk tepung berasnya boleh diganti dengan tepung terigu ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera. Kenapa saya menambahkan tepung beras ataupun tepung terigu di dalamnya? Karena ongol-ongol yang saya buat ini tidak dimasak terlebih dahulu, melainkan dikukus dengan cetakan. Jadi supaya cetakannya ini tidak lengket dan kue ongol-ongolnya mudah dikeluarkan serta teksturnya juga tidak terlalu kenyal. Jadi saya tambahkan dengan tepung beras ataupun tepung terigu ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata semua, tidak ada bahan yang menggumpal lagi. Selanjutnya, saya masukkan minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Untuk minyak sayurnya ini, supaya tampilan dari kue ongol-ongolnya terlihat mengkilat dan glowing ya teman-teman. Kemudian diaduk lagi dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan bahan-bahannya larut semua ya teman-teman. Dan untuk tahap ini boleh disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Untuk cetakannya, saya menggunakan cetakan talam. Saya olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Dan untuk cetakannya bebas ya teman-teman, boleh menggunakan cetakan yang lainnya. Kemudian, sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya semuanya tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap pada bagian bawah ya. Kita masukkan adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh, atau sesuaikan saja isinya ya teman-teman. Untuk hasil kuenya ini bervariasi ya, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita isi adonan ke dalam cetakan. Nah, kalau udah semua diisi ke dalam cetakan, langsung aja dikukus ya teman-teman. Pastikan jika kukusan yang digunakan dalam keadaan udah panas serta mendidih. Jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uap, pastikan alasi dengan kain bersih ya teman-teman, supaya uap panasnya tidak menetes dalam adonan. Ini kita rapikan dan tidak masalah berdempetan. Saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit sampai matang. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, ongol-ongol gula merahnya sudah matang. Kita buka tutup kukusannya dan bisa keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan ya teman-teman. Dan ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang, baru kita lepaskan dari cetakan. Karena kalau dikeluarkan dalam keadaan masih panas, kue ongol-ongolnya masih terlihat sangat lembek dan lembut ya teman-teman. Nah, kalau udah dikeluarkan semua, kita lanjut mengukus sisa adonan sampai semuanya benar-benar matang. Dan terakhir akan saya kukus kelapa parut dan tambahkan sedikit garam serta daun pandan dikukus selama 10 menit sampai matang.
Nah, ini dia tampilan dari kue ongol-ongol gula merahnya sudah matang semua. Terlihat sangat cantik ya teman-teman, mengkilat dan glowing banget. Cara mengeluarkan kuenya juga sangat mudah. Pastikan dalam keadaan dingin. Pada bagian pinggirnya cukup dikeluarkan atau ditekan dengan sendok. Dia akan keluar dengan sendirinya karena cetakannya tidak lengket ya teman-teman. Tekstur kuenya juga sangat lembut, kenyal dan mulus. Dari satu resep saya dapat sebanyak 32 buah, hasilnya banyak banget, buatnya juga mudah dan anti gagal. Rasa kuenya ini beneran enak ya teman-teman, manis, gurih, legit, aromanya juga wangi, teksturnya juga lembut dan tidak keras sama sekali. Kue ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun cemilan bareng keluarga tercinta. Dan resep ini rekomen teman-teman cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.